Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 5A dan 5B. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Hari ini bertemu dengan Bu Umi, kita sudah masuk di tema 9, muatan IPS, benda-benda di sekitar kita ya. Hari ini kita akan belajar letak geografis dan astronomis Indonesia dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Setelah itu, simak video dari Ibu berikut ini. Tetap semangat! Sebelum kita melanjutkan ke letak astronomis dan geografis Indonesia, kita akan membahas tentang kenampakan alam Indonesia. Kenampakan alam disebut juga bentang alam. Kenampakan alam dibagi menjadi dua, yaitu wilayah daratan yang terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, sawah, gunung, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah wilayah perairan yang terdiri dari danau, sungai, pantai, rawa, dan lain-lain. Kehidupan masyarakat di daerah dataran rendah akan berbeda dengan kehidupan masyarakat di daerah dataran tinggi dan pantai. Hal itu berbeda juga pada mata pencaharian penduduk daerah setempat. Itulah penjelasan dari kenampakan alam Indonesia yang terbagi menjadi dua ya, yaitu wilayah daratan dan wilayah perairan. Ya, materi pembelajaran selanjutnya yaitu belajar tentang letak Indonesia. Letak Indonesia dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu letak secara astronomis, artinya letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur, yaitu Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sedangkan letak yang kedua yaitu letak secara geografis. Artinya letak suatu tempat berdasarkan letaknya di bumi. Indonesia terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia. Dan terletak di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada slide berikutnya ya. Simak dengan baik. Perhatikan peta Indonesia berikut ini. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Nah, itu garis yang berwarna merah ya, disebut garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi dua bagian yang sama besar, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Letak geografis dan astronomis Indonesia sangat menguntungkan. Kenapa? Nah, kita akan bahas pada slide berikutnya ya, kenapa letak Indonesia sangat menguntungkan. Pengaruh letak astronomis Indonesia. Nah, letak astronomis seperti yang sudah Ibu sebutkan di depan adalah letak suatu tempat ya dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Apa itu garis lintang dan garis bujur? Garis lintang adalah garis khayal horizontal yang membentang melingkari bumi. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang melingkari bumi secara vertikal ya. Nah, pengaruh letak astronomis Indonesia berdasarkan garis lintangnya. Indonesia tadi sudah disebutkan ya, terletak di kawasan yang beriklim tropis karena terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Hal ini membuat Indonesia mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Dan di Indonesia terdapat dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Hal ini mengakibatkan banyaknya flora dan fauna Indonesia yang sangat beragam.
Sedangkan pengaruh letak garis bujur ya, Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu. Nah, seperti pada gambar ya. Ini ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, dan waktu Indonesia Tengah ya. Ada 3 ya urutannya, waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Nah, masing-masing satu daerah waktu itu berbeda 1 jam. Ibu contohkan, misalnya di waktu Indonesia Timur di Papua pukul 7 pagi ya, di Sulawesi waktu Indonesia Tengah masih pukul 6. Sedangkan di Jakarta itu waktu Indonesia Barat ini masih pukul 5 pagi. Jadi masing-masing satu daerah waktu ini berbeda 1 jam. Itulah penjelasan dari pengaruh letak astronomis Indonesia. Selanjutnya, pengaruh letak geografis Indonesia. Nah, letak geografis ini adalah letak suatu daerah berdasarkan letaknya di bumi ya. Apa saja sih pengaruhnya? Nah, Indonesia berada di posisi silang ya, yang diapit oleh 2 samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan 2 benua besar, yaitu benua Asia dan Australia. Ini sangat menguntungkan Indonesia karena menjadi jalur perdagangan dunia yang sangat strategis. Pengaruhnya adalah sangat penting khususnya dalam bidang perekonomian ya, karena posisi Indonesia yang berada di posisi silang ini merupakan jalur perdagangan dunia yang sangat strategis. Itulah kurang lebih pengaruh letak geografis Indonesia yang sangat menguntungkan. Materi selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam, sehingga banyak sekali kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan di Indonesia. Masyarakat Indonesia bekerja sesuai dengan kondisi wilayah, pendidikan yang telah mereka tempuh, dan juga sesuai dengan bakat yang mereka miliki. Berikut ini jenis-jenis kegiatan ekonomi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Yang pertama adalah pertanian. Nah, pertanian adalah kegiatan ekonomi agraris yang melakukan kegiatan produksi dengan menggunakan tanah sebagai faktor utama. Hasil pertanian di Indonesia antara lain padi, jagung, ubi, dan palawija. Sedangkan kegiatan ekonomi agraris yang kedua yaitu peternakan, yaitu kegiatan memelihara atau mengembangbiakan berbagai hewan ternak untuk diambil manfaatnya. Nah, peternakan di sini dibagi menjadi 3, yaitu peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, kuda, peternakan hewan kecil seperti kelinci dan kambing, dan peternakan hewan unggas seperti ayam, bebek, dan burung. Ya, kegiatan ekonomi agraris yang ketiga yaitu perkebunan. Nah, perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan ataupun membudidayakan berbagai tanaman. Perbedaan perkebunan dan pertanian adalah jenis tanaman yang dibudidayakan. Pertanian cenderung membudidayakan tanaman pangan ya, sedangkan perkebunan membudidayakan tanaman seperti kelapa, kelapa sawit, kopi, dan lain-lain. Sedangkan kegiatan ekonomi agraris yang keempat yaitu perikanan. Nah, ini merupakan kegiatan pembudidayaan ikan. Kegiatan perikanan dibedakan menjadi perikanan air tawar dan perikanan air laut. Ikan yang dihasilkan dari perikanan air tawar yaitu seperti ikan nila, ikan patin, ikan mas, dan berbagai ikan hias. Sedangkan perikanan air laut itu seperti ikan kerapu, udang, lobster, dan berbagai macam ikan laut lainnya. Itulah penjelasan dari kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia di bidang agraris. Kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia jenis yang kedua yaitu
kegiatan ekonomi non-agraris, terdiri dari 4. Yang pertama perdagangan, yang kedua perindustrian, ketiga pertambangan, dan yang keempat adalah jasa. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah perdagangan. Ini merupakan kegiatan yang menyediakan dan mendistribusikan berbagai barang dari produsen ke konsumen. Nah, perdagangan ini terbagi menjadi perdagangan besar dan perdagangan eceran. Yang kedua yaitu perindustrian. Ini merupakan kegiatan pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi ataupun menjadi barang jadi. Nah, perindustrian ini merupakan kegiatan yang berhubungan dengan proses industri, seperti pengolahan benang menjadi pakaian, karet menjadi ban, dan lain-lain. Kegiatan ekonomi non-agraris yang ketiga yaitu pertambangan. Ini merupakan usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Nah, mineral ini berada di dalam perut bumi. Untuk mendapatkannya perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Contoh hasil tambang antara lain emas, minyak bumi, batu bara, dan lainnya. Yang terakhir yaitu kegiatan ekonomi non-agraris yang keempat yaitu jasa. Nah, kegiatan jasa yaitu kegiatan yang dilakukan sebagai pemberi layanan suatu jasa. Misalnya, jasa transportasi, ada transportasi darat, laut, udara, atau bidang usaha jasa. Misalnya, angkutan, pengacara, dokter, guru, bengkel, rental komputer, dan lain sebagainya ya. Itulah pembahasan dari kegiatan ekonomi non-agraris yang biasanya lebih berkembang di daerah perkotaan ya. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dengan baik. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini tentang letak astronomis dan geografis serta kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia sudah selesai ya. Semoga dari apa yang Ibu sampaikan dapat memberi manfaat dan memudahkan kalian dalam memahami materi hari ini. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu ada sedikit tugas buat kalian. Yang pertama, tugasnya di buku paket tematik 5I halaman 40 bagian IPS saja. Tugas yang kedua di buku LKS 5I halaman 11 kegiatan 1 bagian A dan B. Jika ada yang belum jelas, boleh ditanyakan langsung ke Ibu atau tulis di kolom komentar ya. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian ya.